Nggih, Bu. Sehat. Umurnya 72. Oh, 72 nggih, Bu. Nanti tanggal 12 April. Sini ke dekat. Oh, dia. Kalau yang sehat, jadi cuma dicek semuanya. Tapi kalau nanti yang agak sakit nanti ke lab. Oh iya. Lab mungkin agak lama. Oh, Tapi kalau sehat, nggak usah ke lab. nggak usah ke lab. Sama di itu kan pakai kopi itu Pak. Nggih. Pakai kopi sekarang di sini. Nggih, Pak. Bagaimana kesehatan gratis? Ya, selamat pagi teman-teman media. Jadi pada hari ini pemerintah memulai pelaksanaan cek kesehatan gratis. Sekali lagi mulai hari ini pemerintah melakukan pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Ini kan salah satu dari program hasil terbaik cepat Pak Presiden Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran untuk 100% penduduk Indonesia, mulai dari bayi sampai lansia. Artinya apa? Penerima manfaatnya itu sekitar 281 juta warga Indonesia. Ini program yang luar biasa besar, dan ini adalah kado ulang tahun dari negara kepada semua warga negara Indonesia. Jadi ini mulai dilaksanakan hari ini tanggal 10 Februari. Dan ini penting sekali karena cek kesehatan gratis ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk mengubah paradigma dari pengobatan ke pencegahan. Bagaimanapun juga pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Jadi mulai dengan hidup sehat, preventif, mencegah penyakit, mengubah pola hidup, dan jika perlu nanti baru melakukan pengobatan. Nah, di mana ini kami ingin tegaskan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan di puskesmas untuk mereka yang berulang tahun mulai yang ultah mulai Januari 2025. Jadi untuk anak usia sampai dengan 6 tahun. Jadi puskesmas itu untuk anak sampai dengan usia 6 tahun, kemudian yang berusia 18 tahun ke atas. Jadi nanti yang ultah silahkan jadi untuk menikmati pelayanan cek kesehatan gratis di puskesmas untuk yang sampai usia 6 tahun dan kemudian 18 tahun ke atas. Pasti saudara-saudara bertanya, yang antara 16 sampai 18 itu di mana? Yang usianya antara 7 sampai 17 tahun itu nanti pelaksanaannya di sekolah. Akan dimulai nanti di tahun ajaran baru bulan Juli tahun 2025. Sedangkan untuk ibu hamil dan balita bisa cek setiap bulan di Posyandu
dan nanti juga saat ulang tahun melakukan pemeriksaan lebih detail ke puskesmas. Kalau nanti jika di dalam hasil pemeriksaan itu ditemukan ada hal-hal yang perlu diwaspadai, tentu saja nanti pemerintah, jajaran tenaga kesehatan akan melakukan edukasi, kemudian tentu saja bisa memperoleh pengobatan di puskesmas, atau kalau masih perlu perawatan lebih lanjut ya rujukan ke BPJS, nanti ke rumah sakit yang ditunjuk. Oleh karena itu program ini sangat luar biasa, kado ulang tahun negara untuk semua warga Indonesia. Kami mengajak semua warga untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis ini sebaik mungkin. Ini hadiah ulang tahun negara untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semuanya. Cara mendaftarnya nanti Pak Sekjen Kemenkes, beliau akan teman-teman akan menjelaskan, tapi bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat di chatbot Kemenkes juga bisa. Nanti setiap puskesmas juga ada chatbotnya masing-masing, tapi chatbot Kemenkes itu gampang dihafalinya. 0811 ya 10 500 567. Saya sampai hafalin karena sebentar lagi saya ulang tahun. Jadi 0811 10 500 567 itu yang chatbotnya Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi kami harapkan partisipasi dari semua pihak. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas, pemerintah daerah yang berpartisipasi untuk mendukung program ini. Semua tenaga kesehatan sampai ke puskesmas yang ditugaskan sampai level RW seperti di Kota Surabaya ini, kami mengucapkan terima kasih. Jadi mari kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah, jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat, semua sehat. Ya, terima kasih gitu aja dari saya. Pemerintah menyiapkan anggaran berapa sih Pak untuk cek kesehatan? Nanti Pak Sekjen Kemenkes akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan. Baik Pak Menko, baik teman-teman, ini merupakan perwujudan dari pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh layanan kesehatan. Dan ini merupakan salah satu dari program hasil terbaik cepat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita tahu bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis sudah dimulai, dan hari ini kita tanggal 10 Februari 2025 program hasil terbaik cepat kedua, yaitu cek kesehatan gratis dimulai. Ini adalah salah satu cara kita, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan. Kami mengajak teman-teman untuk download aplikasi Satu Sehat, dan dari situ kemudian dapat melakukan proses mendaftar, dan kemudian akan dirujuk kepada di mana fasilitas kesehatan yang ada. Kita ini merupakan kado dari negara, dan ini merupakan bagaimana pada saat kita sehat, semua sehat, dan negara kita akan sehat. Agar tadi mensukseskan program cek kesehatan gratis. Mulainya dari mana? Yang tadi disampaikan oleh Pak Kris, mulai dari mendownload aplikasi Satu Sehat. Dengan mendownload itu nanti ada beberapa pertanyaan bisa dijawab. Setelah itu nanti kami melakukan notifikasi kalau Bapak Ibu nanti akan ulang tahun. Dari situ akan ditunjuk puskesmasnya di mana. Jika datang ke sana, nanti semua hasilnya juga masuk dalam Satu Sehat. Nanti ketahuan apakah kita ada sakit atau tidak. Kalau sakit, jadi apakah ini sakitnya ringan atau berat. Kalau ringan bisa dilakukan dengan pola hidup yang baik atau cara makan, nanti dipandu oleh puskesmas. Kalau dia berat, berarti langsung dirujuk kepada rumah sakit dan nanti langsung ada penanganan di sana. Mungkin itu dari saya. Dukungan. Anggarannya berapa Pak? Jadi secara garis besar, pemerintah komit untuk menyelesaikan semua program tadi. Jadi komitmen itu ada untuk anggaran di dalam program cek kesehatan gratis. Kita akan secure sampai 12 bulan ke depan, dan itu akan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Akan ditangani sampai tuntas Pak, kalau misalkan diketahui terdapat penyakit. Iya, pasti tuntas. Kalau dia berat, dia akan rujuk ke rumah sakit. Di sana pasti langsung dengan BPJS Kesehatan. Kalau masih ringan, dia bisa akan di puskesmas.
Kesiapan FKTP sampai rujukan seperti apa Pak? Karena jumlahnya pasti akan lebih banyak ya daripada pemeriksaan sehari-hari. Ya, Kesiapannya bagaimana sampai tingkat rujukan? kita sudah ngitung, maka kita ngartikan menggunakan ulang tahun. Karena ulang tahun itu pasti tersebar, kita sudah ngitung 280 juta penduduk itu setiap bulan berapa sih yang ulang tahun. Itu akan tersebar, sehingga FKTP jauh lebih siap dibanding nanti kadang nggak ada ulang tahun, contoh ngumpul di bulan Desember atau Januari, itu kan berat. Jadi dengan tersebar tadi, kita memperkirakan setiap puskesmas itu tambahannya hanya sekitar 50-60 penduduk. Pak, itu ada pembatasan nggak? Kalau misalnya di satu puskesmas ternyata banyak nih yang Nggak ada, kita terus. berapapun kuotanya nggak ada batasan. Tapi kalau dia sudah lewat ya kita nggak boleh dong. Karena aturannya dia ulang tahun sekarang sampai 30 hari ke depan. Tapi kalau yang bulan Januari sampai ini masih kita akomodasi sekarang. Tapi ke depan kalau dia telat ya itu berarti ke depan. Kesehatan gratis. Hari ini cek kesehatan gratis dimulai Pak Eri, gimana Pak Eri? Jadi alhamdulillah hari ini ada cek kesehatan gratis ya, program dari Pak Presiden dari Kementerian. Jadi sebenarnya di pemerintah Kota Surabaya juga sudah melakukan hal yang sama. Karena kan kita sudah mengatakan pokoknya untuk BPJS Surabaya ya diberikan cek-cek semuanya termasuk yang ada di satu nakes satu RW. Alhamdulillah kebijakan itu ditindaklanjuti dengan hal yang lebih luar biasa lagi karena Surabaya juga terbatas anggarannya. Tapi hari ini Pak Presiden menyampaikan hal terkait dengan cek kesehatan gratis yang ada lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa memang pembangunan sumber daya manusia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya menjadi konsentrasi betul, menjadi ujung tombaknya pembangunan yang dilakukan oleh Pak Presiden. Kalau dulu ada yang bertanya, kenapa Surabaya kok selalu sumber daya manusia daripada infrastrukturnya? Ya karena ini, kalau sumber daya manusianya kuat, insya Allah bangsa ini menjadi kuat. Kalau sumber daya manusianya sehat, maka bangsa ini menjadi sehat. Bahkan ada pemerintah kota sudah melakukan evaluasi terkait dengan anggaran-anggaran yang kita lakukan efisiensi untuk sumber daya manusia. Dan alhamdulillah yang selama ini orang bilang pemerintah Kota Surabaya itu aneh-aneh, pembangunan kok SDM kok infrastruktur gak ono. Hari ini saya merasa bahagia betul karena Pak Presiden memiliki kebijakan yang luar biasa karena memberikan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu lebih penting daripada yang infrastruktur yang memang berat ya, mana yang dipilih itu berat. Kayak Surabaya itu berat dulu. Sing didisik no. Sumber daya manusia, tapi pemilihan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, terus semuanya itu sangat luar biasa. Dan semoga ini menjadi amal jariah beliaunya dan menjadi langkah yang luar biasa untuk Indonesia khususnya Kota Surabaya. Apa yang membedakan dengan program di Surabaya Pak? Kalau di Surabaya kan proyek kesehatannya terkait dengan gula darah, terus kolesterol dan macam-macam. Tapi kalau ini produk lebih akeh maneh, lebih lengkap ini. Karena biayanya dibiayai oleh APBN ya dari kementerian. Jadi lebih lengkap. Lek Surabaya dietno berdua 3 juta ya ra cukup duwike. Tapi yang saya bangga, yang saya alhamdulillah syukur kali Gusti Allah niku napa? Sing tak lakoni, sing sumber daya manusia sing jari ini gak ketok infrastrukturnya, hari ini terbukti bahwa pembangunan sumber daya manusia itu lebih penting jauh daripada kepentingan dunia yang hanya infrastruktur saja. Ini kan masih dikoordinir oleh kader Surabaya di pendaftarannya, apa nanti ke depan bisa mandiri atau bagaimana? Jadi sebenarnya mandiri karena lewat aplikasi. Cuman warga Surabaya ini belum semuanya care dengan aplikasi. Sehingga kader Surabaya Hebat itu membantu pada waktu daftar. Makanya di Surabaya itu wis ono satu nakes satu RW. Sehingga satu nakes satu RW inilah maka akan saya giatkan lagi. Saya tidak ingin lihat yang namanya puskesmas penuh kayak begini. Karena target saya di bulan Maret orang yang sakit di rumahnya itu mendapatkan obat dikirim oleh tenaga puskesmas, tidak lagi antri ke puskesmas. Apa mana sih jalan rujukan? Ngenteni rujukannya suwine koyok ngene. Nah ini saya akan maksimalkan yang namanya satu nakes satu RW. Itu terobosan yang saya lakukan sebelum saya berhenti karena ada pilkada serentak sehingga harus berhenti, dan insya Allah dengan satu nakes satu RW ini maka harapan saya puskesmas semakin sepi karena yang namanya rujukan yang tidak perlu periksa, yang periksanya sudah punya riwayat itu cukup dengan model lewat aplikasi, dan itu sudah bisa dilakukan oleh nakesnya sehingga nakes itu benar-benar berjalan, tidak hanya berbicara satu nakes satu RW tapi satu nakesnya gak ono nang RW ini akan kita lakukan evaluasi sehingga
ini akan sejalan dengan program Pak Presiden dengan cek kesehatan gratis. Sehingga lek cek kesehatan gratis, wayahe ulang tahun ya Bu. Wayahe ulang tahun awake wis ngerti. Wis gak usah daftar nang kene lewat balik RWH. Sehingga kita sudah bisa melakukan percepatan itu yang sudah kita lakukan. Misalnya 30 orang, kalau misalnya lebih dari itu apakah ditanggung oleh Pemkot atau gimana? Tidak, karena semuanya dibiayai oleh kementerian ya, lewat pemerintah pusat melalui kementerian. Jadi kita ya lakukan semuanya. Ya karena ada perintah, kalau sudah menggunakan BPJS, ya silakan dilakukan pemeriksaan dan semuanya ditanggung oleh anggaran kementerian. Jadi karena anggaran kementerian berarti wong Indonesia ya. Maka ini yang saya katakan, pembangunan sumber daya manusia ini penting betul ini. Dan alhamdulillah dilakukan hari ini. Ya, tenun ya. Setiap ulang tahun itu ada di masing-masing puskesmas wilayahnya mana dia bisa pasien kemanapun ya kita harus terima. Oh, berarti nggak ada batas maksimalnya Pak? Per puskesmas berapa? Kenapa? Berarti nggak ada batas maksimalnya? Nggak ada, cuma nanti kalau sekarang seperti reagen terbatas ya berarti kan kita harus kan lelang dulu kan. Jadi kalau omanya sekarang ada di daftar di puskesmas Jagir, ternyata reagennya habis, ada puskesmas yang terdekat, kita lempar ke puskesmas yang kita rujuk ke puskesmas yang satunya. Karena kan reagen-reagen itu tergantung ya. Ketika kita ada cek kesehatan tergantung dari reagen-reagen yang disiapkan di masing-masing puskesmas. Pak, untuk evaluasi dari pertama ini seperti apa sih Pak? Kan banyak Evaluasi apa? Evaluasi hari pertama ini kan banyak pasien juga. Apakah nanti kan pasti menambah pasien juga Pak? Biar nggak terjadi bludak seperti apa sih Pak? Jadi kalau ini kan tergantung dari yang ulang tahun ya, tidak semua pasien. Jadi dari ulang tahun yang ada. Karena itu nanti kita akan lihat, kita kan punya data. Sebenarnya sing ulang tahun sesuk, saiki, besok, lusa, berapa orang kita bisa tahu. Dan tidak semuanya orang yang ulang tahun juga memeriksakan dirinya. Tidak semuanya. Sehingga kita bisa mengantisipasi hal itu. Yang kedua, kita juga melakukan evaluasi, nanti kita lihat yang ulang tahun yang daerah Jagir iki piro, sing daftar piro, sehingga kita bisa memperkirakan. Karena tidak semua warga kota Surabaya itu ingin memeriksakan kesehatannya di puskesmas. Mohon maaf, nah sing wis mampu pasti nang lab yang sono penemulan pisan nah, itu sudah ada dia di sana. Gitu ya. Ini kan baru diaplikasikan di 2 puskesmas, kedepannya seperti apa Pak? Oh, semua puskesmas ini? Ini semua puskesmas sebenarnya hari ini. Karena tadi Menteri ATR itu ada di Tanah Kali Kedinding ya, tapi batal. Karena ada di puskesmas ini, kebetulan yang dikunjungi Menteri ada 2 puskesmas. Tapi pelayanan kesehatan gratis ini di semua puskesmas. Pak Wali nantinya apakah nantinya daerah juga bantu soal pembiayaan ini? Ini sementara tidak ada ya, karena ini semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis. Sehingga yang dulu waktu kita dievaluasi oleh provinsi, bagaimana kita diskusi untuk menganggarkan makan gratis juga harus kita pindahkan lagi untuk, alhamdulillah kita gunakan untuk kepentingan langsung ke masyarakat ya. Dan hal ini sampai dengan hari ini Pak Presiden juga menyampaikan menggunakan dana pusat melalui kementerian, ya sudah kita pakai itu dulu. Harus ya. Nggak bisa ke RW 1 nakes 1 RW itu? Enggak, kalau 1 nakes 1 RW itu adalah bagaimana dia melakukan pemeriksaan sederhana. Jadi pada waktu nanti dia pendaftaran sing tidak bisa dilakukan kolesterol itu kan bisa kan dilakukan dengan cepat di tempat yang manapun dengan alat tertentu. Tapi kalau tingkatannya yang untuk kesehatan gratis ini lebih tinggi, sehingga pasti alatnya ada di puskesmas atau di rumah sakit. Sehingga kalau itu pendaftarannya melalui RW dari 1 nakes sehingga ke sini langsung masuk ke dalam tempat labnya. Ya, Pak Turun ya. Ada yang tadi balita, ada yang dewasa, ada yang juga. lansia. Dari 3 kelompok sasaran. Berarti untuk puskesmas tidak ada maksimalnya Bu ya, seperti kata Pak Wali tadi berarti Bu ya, berapapun yang daftar gitu. Ya. Sebenarnya kuota yang dari provinsi ditetapkan 30, tapi kan kita nggak bisa menolak pasien. Kita sesuaikan dengan yang intinya adalah syarat dan ketentuan berlaku. Hambatan dari pertama apa aja? Kenapa? Hambatannya apa aja? Kalau misalkan sederhana tanpa ada diikuti yang pemeriksaan lab, hanya screening awal, kalau yang sehat-sehat aja paling cuma 10 menit 15 menit sudah cukup. Tapi kalau ada permasalahan, jadi beliau harus kita rujuk untuk pemeriksaan laboratorium sama EKG, ada pemeriksaan gigi, itu ada kira-kira waktu sekitar 40 menit ya. 45 menit. Per orang. Keluar dari yang sama. Kenapa? Hasilnya keluar dari yang Iya lah, harus karena semua apa yang kita lakukan harus terinput di dalam satu sehat itu. Berarti untuk rujukan biayanya juga dari pemerintah juga Bu ya?
rujukan di rumah sakit misalkan ada penyakit yang harus ditangani di rumah sakit? Rujukan berlaku, makanya yang datang kita syaratkan harus punya JKN. Ya, BPJS-nya aktif. Ya, kalau misalkan nggak aktif, nanti bisa kita aktifkan lewat e-Dapur. Warga luar Surabaya? Warga luar Surabaya? Warga luar Surabaya sepertinya masih kita sesuaikan sama kebijakan daerah. Warga Surabaya. Pakai BPJS. Kemudian kena diabetes kena asam urat kenapa gitu. Jadi kita tahu sebelumnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya kira seperti itu. Ibu tahunya dari mana Bu ada cek kesehatan gratis? Dari Puskesmas. Iya. Terus disampaikan ke kader KSH. Koordinasi KSH. Nah, dari kader KSH RW terus ke RT. Iya. Ibu melihat dengan program ini gimana Bu? Harapannya adanya program cek kesehatan. Sangat bagus karena ibu-ibu lansia bisa tahu ya kekurangan kesehatan kita itu apa gitu, gejala kita apa. Jadi sebelum kita sakit drop kita sudah tahu kita itu ternyata punya gejala penyakit ini. Jadi kan bisa diobati sedini mungkin sebelum kita sakit gitu. Ibu lahir tahun berapa? Tanggal berapa Bu? Ibu lahir tahun 1964 tanggal 9 Januari. Ini programnya kan untuk bulan Januari ya. Bulan maksimal.